Selamat datang di The Freud Village, di mana kita mengungkapkan misteri di balik teori-teori paling menarik dari Sigmund Freud. Saya, Raudia, dan dalam episode ini saya akan membahas konsep dasar dari teori Freud tentang struktur kepribadian, serta bagaimana konflik antara ego, id, dan superego membentuk perilaku kita sehari-hari. Oke, mari kita mulai dengan sedikit latar belakang. Sigmund Freud, seorang neurolog asal Austria, adalah pionir dalam bidang psikoanalisis. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah teorinya tentang struktur kepribadian manusia yang terdiri dari 3 elemen, ego, id, dan superego. Pertama, mari kita bahas id. Id adalah bagian primitif dari kepribadian kita. Ia adalah tempat bersemayamnya dorongan-dorongan dasar dan insting kita, seperti dorongan seksual dan agresi. Id ini bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, yang artinya ia selalu mencari kepuasan segera tanpa memikirkan konsekuensinya. Coba kamu bayangkan nih, ketika kamu lapar banget dan tiba-tiba ingin makan semuanya makanan yang ada di hadapanmu. Itu adalah id yang berbicara. Selanjutnya, kita punya superego. Superego ini bisa dibilang adalah bagian moral dari kepribadian kita. Ia adalah suara hati yang seringkali mengingatkan kita untuk berbuat baik dan mengikuti norma-norma sosial. Superego ini terbentuk dari didikan orang tua, budaya, dan masyarakat. Jadi kalau id adalah iblis kecil di pundakmu yang berkata, lakukanlah sekarang juga. Superego adalah malaikat kecil yang berkata, jangan, itu tidak benar. Nah, di tengah-tengah konflik antara id dan superego, ada ego. Ego berperan sebagai penengah atau mediator. Ia bekerja berdasarkan prinsip realitas, yang artinya ego mencoba memuaskan dorongan-dorongan id dengan cara yang realistis dan bisa diterima secara sosial. Misalnya, jika id ingin makan sepuasnya sekarang juga, ego akan mencari cara yang lebih rasional, seperti menunggu sampai makan malam. Konflik antara id, ego, dan superego ini sebenarnya adalah hal yang normal dan terjadi pada setiap orang. Misalnya, bayangkan nih, kamu sedang diet ketat, tetapi di depanmu ada kue coklat yang menggoda. Idmu mungkin berkata, makan saja kuenya, enak kok. Tetapi superegomu akan berkata, jangan, kamu kan sedang diet. Di sini egolah yang harus mencari jalan tengah. Mungkin dengan mengambil sedikit saja kuenya agar kamu tetap merasa puas tanpa melanggar diet terlalu banyak. Menariknya, Freud percaya bahwa banyak masalah psikologis berasal dari konflik-konflik ini yang tidak terselesaikan dengan baik. Misalnya, jika id terlalu dominan, seseorang mungkin menjadi sangat impulsif dan tidak bisa mengendalikan keinginannya. Sebaliknya, jika superego terlalu dominan, seseorang bisa menjadi sangat kaku dan merasa bersalah terus-menerus. Selain itu, Freud juga mengemukakan bahwa konflik antara id, ego, dan superego dapat terjadi tanpa kita sadari. Ia memperkenalkan konsep mekanisme pertahanan diri, yang merupakan cara-cara ego melindungi diri dari kecemasan akibat konflik ini. Beberapa mekanisme pertahanan yang terkenal adalah penyangkalan, represi, dan proyeksi. Misalnya, dalam kasus penyangkalan, seseorang mungkin menolak untuk mengakui kenyataan yang tidak menyenangkan atau mengancam. Jika seseorang yang sangat takut pada kegagalan ditanya tentang kesiapan mereka menghadapi ujian penting, mereka mungkin dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak takut sama sekali
padahal kenyataannya mereka sangat cemas. Dalam mekanisme represi, dorongan atau ingatan yang menyakitkan ditekan dan disimpan dalam alam bawah sadar, sehingga tidak mengganggu kesadaran. Namun, ini tidak berarti dorongan atau ingatan tersebut hilang, dan seringkali mereka bisa muncul kembali dalam bentuk mimpi atau gejala. Proyeksi adalah mekanisme di mana seseorang mengatributkan dorongan atau perasaan yang tidak diinginkan kepada orang lain. Misalnya, seseorang yang merasa marah tetapi tidak bisa mengakui kemarahan tersebut kepada dirinya sendiri, mungkin berpikir bahwa orang lain yang marah padanya. Jadi, bagaimana kita bisa memahami dan mengelola konflik-konflik ini? Salah satu cara adalah dengan introspeksi dan refleksi diri. Dengan memahami dorongan-dorongan dasar kita dan bagaimana mereka bentrok dengan norma-norma moral kita, kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Terapi juga bisa menjadi cara yang efektif untuk membantu menyeimbangkan ketiga elemen ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, itu tadi sekilas tentang ego, id, dan superego. Semoga pembahasan ini memberikan sedikit pencerahan tentang bagaimana konflik dalam diri kita membentuk perilaku kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus mengikuti The Freud Files untuk lebih banyak lagi wawasan menarik tentang dunia psikologi. Terima kasih sudah mendengarkan.